Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tapi sebelumnya saya hendak menawarkan kembali dua buku ini, yang ini sangat bermanfaat bagi saudara untuk memahami landasan iman Kristen, kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan bukti-bukti nubuat-nubuat tentang Kristus yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Ini yang ada di dalam kitab Taurat, ini yang ada di dalam Mazmur Daud, raja-raja Israel, dan nubuat-nubuat para nabi. Juga saya tawarkan buku ini, Melawan Kompromi Iman, untuk saudara memahami tentang bagaimana perlunya untuk mempertahankan iman yang murni. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Gregorius Gandhi. Pertanyaan yang pertama dan kedua sudah saya jawab. Ini adalah pertanyaannya yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga mungkin cukup panjang sehingga saya pisah. Baik. Di dalam buku yang saya baca, Jesus and the Old Testament of the Priesthood, karya Profesor John Bergsma, dijelaskan bahwa sebelum ada sistem imamat jabatan Lewi, sebenarnya sudah ada sistem imamat jabatan yang dipegang oleh para anak sulung bangsa Israel. John Bergsma mengutip Keluaran 13 ayat 2. Tolong bacakan. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Dan Keluaran 24 ayat 5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ya. Sebagai bukti bahwa anak-anak sulung bangsa Israel sebenarnya adalah para imam, karena mereka dikuduskan oleh Allah dan diperbolehkan untuk mempersembahkan korban. Namun jabatan imamat mereka digantikan oleh suku Lewi pasca bangsa Israel jatuh ke dalam dosa di Gunung Sinai. Setelah peristiwa ini, anak-anak sulung bangsa Israel harus ditebus seharga binatang. John Bergsma mengutip Keluaran 32, Bilangan 3, ayat 12-13, tolong bacakan. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung, pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Bilangan 3 ayat 44-51. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang, engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel, diambilnya perak itu, 1.365 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Untuk membuktikan adanya pergeseran jabatan imamat tersebut. Di dalam Keluaran 13 ayat 13, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus.
disebutkan anak sulung Israel harus ditebus. Pertanyaan saya, dengan apakah anak sulung Israel harus ditebus dalam ayat ini? Bukankah John Bergsma mengatakan bahwa penebusan anak sulung itu baru terjadi setelah bangsa Israel jatuh ke dalam dosa? Ataukah penebusan dalam Keluaran 13 ayat 13 di sini berbeda dengan penebusan pasca Israel jatuh dalam dosa dengan 5 shekel? Kebetulan saya mencoba untuk mencari jawaban ini beberapa sumber di internet, baik Bible Commentary maupun website. Ada yang menyebutkan bahwa penebusan dalam Keluaran 13 mengacu pada penebusan dengan 5 shekel, yang berarti pasca bangsa Israel jatuh dalam dosa. Ada yang menyebutkan penebusan dalam Keluaran 13 ayat 13 itu adalah dengan domba. Bagaimana menurut pandangan Episkop? Terima kasih. Saudara Gregorius Gandhi. Sebenarnya ini keimaman ini bukan pergeseran, tetapi perkembangan. Karena ada macam-macam bentuk keimaman yang kita lihat di dalam Alkitab. Pertama, keimaman Melkisedek. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi di sini Melkisedek di sini dijelaskan imam Allah yang maha tinggi. Tapi yang dipersembahkan bukan kambing dan domba, yang dipersembahkan adalah roti dan anggur. Dan tidak dijelaskan kapan dia ditabis jadi imam, kapan dia berhenti pensiun jadi imam, sehingga akhirnya itu ditafsirkan sebagai keimamannya itu keimaman kekal tanpa awal tanpa akhir, sehingga itu menjadi nubuat tentang keimaman Kristus menurut peraturan Melkisedek ini. Juga sebelum ada keimaman resmi, jabatan imaman resmi yang ada di dalam Taurat, kita melihat bahwa kelihatannya tiap-tiap kepala rumah tangga itu akan berfungsi sebagai imam. Kalau ada apa-apa, merekalah yang akan mempersembahkan kurban itu. Umpamanya Abraham mempersembahkan korban, jadi berfungsi seperti imam. Coba kita baca dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, nah di sini kita melihat juga Ayub mempersembahkan korban bagi anak-anaknya untuk menguduskan anak-anaknya. Ini adalah fungsi imam. Jadi sebelum ada Taurat Musa, maka imamat itu dilakukan secara pribadi oleh keluarga-keluarga yang dilakukan oleh kepala keluarga. Dan bahkan orang non-Israel seperti Melkisedek yang mungkin itu adalah, kalau ada secara historis itu mungkin bangsa Yebus, karena Yerusalem itu sebelum direbut Daud itu ditempati oleh bangsa Yebus, itu juga berfungsi sebagai imam. Jadi ada macam-macam bentuk keimaman. Dan mungkin saja kalau begitu, sebelum jabatan keimaman itu ditetapkan dalam suatu pengesahan melalui upacara, yaitu upacara penobatan sebagai imam atau upacara pengurapan menjadi imam, sebagaimana dikatakan di dalam Keluaran pasal 29
Ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 9. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Sudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Langsung aja ayat 9. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi sebelumnya kalau ada orang-orang berfungsi sebagai imam, contohnya Abraham, contohnya Ayub, contohnya Melkisedek, dan mungkin seperti yang saudara katakan, anak-anak sulung orang Israel, itu belum merupakan suatu ketetapan yang dilembagakan. Jadi itu baru merupakan perkembangan, bukan pergeseran. Dan akhirnya keimaman yang bersifat individu dan perkeluarga ini dilembagakan di dalam zamannya Musa dengan dipilihnya orang-orang Lewi yang mungkin saja mereka sebagai pengganti daripada anak-anak sulung tadi. Barulah keimaman itu bersifat permanen dengan ketentuan yang tertentu, dengan upacara pengurapan yang tidak dilakukan pada Abraham, pada Melkisedek, pada Ayub, pada anak-anak sulung Israel. Jadi kalau begitu ini bukan masalah pergeseran, mungkin perkembangan yang terjadi dari sistem keimaman, dari yang bersifat pribadi, yang bersifat individu, yang bersifat keluarga, menjadi yang bersifat lembaga sebagai bagian kelembagaan peribadahan Israel di dalam Bait Allah. Karena juga bentuk-bentuk binatang yang dipersembahkan pun beda. Kalau di dalam Abraham, di dalam Ayub, dan lain-lain itu, ya terserah dia mau mengambil binatang apa. Tetapi kalau di dalam imamat, di dalam ibadah Nabi Musa, itu ditentukan binatangnya. Seperti kita baca dalam imamat pasal 1 ayat 7. Ada 5 bentuk binatang. Untuk korban ini, korban ini, korban ini. Jadi akhirnya lebih terinci. Dan juga ada binatang korban yang dilakukan untuk perayaan Paskah. Misalnya ada binatangnya sendiri, seperti yang dapat kita baca Keluaran 11-12, dan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi di dalam Imamat 16. Ini merupakan sudah dalam bentuk kelembagaan, dilembagakan dalam keseluruhan sistem ibadah Israel yang saling terkait satu dengan yang lain. Mengenai dengan apakah mereka ditebus seorang anak-anak orang Lewi yang saudara katakan tadi, ya Alkitab tidak menjelaskan apa itu. Ya mungkin saja karena tidak dijelaskan, mungkin saja sama dengan sebutan tebusan untuk orang anak Israel, sulung Israel yang lain, yaitu dengan 5 shekel tadi. Tapi ini bukan pergeseran, ini perkembangan dari macam-macam bentuk keimaman yang akhirnya dilembagakan menjadi suatu bentuk lembaga yang pasti di dalam seluruh konteks daripada keutuhan ibadah Israel di dalam Bait Allah. Ya, saya kira itu saudara Gandhi yang dapat saya jelaskan. Kiranya ini berguna dan Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.